Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang HACCP. Dalam hal ini kita masuk pada materi potensi bahaya di dalam HACCP. Ya, dalam HACCP potensi bahaya ini harus dikendalikan atau harus dicegah jangan sampai masuk ke dalam suatu proses produksi dan nanti akhirnya masuk ke dalam produk dan tentu akan bisa membahayakan bagi konsumennya. Nah, potensi bahaya yang dimaksud dalam HACCP di sini adalah yaitu suatu bahan bisa berupa bahan biologis, bisa bahan kimiawi, ataupun mungkin bahan fisik yang dapat menyebabkan sakit atau cedera. Jadi bisa sakit, sifatnya itu penyakit, atau cedera. Cedera itu berarti terluka, gitu ya, terluka atau ada mengalami suatu gangguan yang menyebabkan juga sakit tapi secara fisik. Jika tidak ada pengendalian terhadapnya, jadi potensi bahaya, namanya potensi berarti suatu kemungkinan yang bisa menimbulkan kejadian, gitu. Bukan berarti misalnya ada suatu bahan biologis yang tidak dikehendaki atau bahan kimiawi yang tidak dikehendaki, terus selalu menimbulkan bahaya, tidak. Tapi potensi berarti ini adalah jika tidak dikehendaki dapat menyebabkan. Artinya peluangnya besar untuk bisa menyebabkan sakit atau cedera. Dalam hal ini berarti kita bagi nanti akan menjadi 3 bagian dari potensi bahaya ini adalah bahan biologis, bahan kimiawi, dan bahan fisikal atau bahan fisik. Meskipun dalam hal ini nanti bahan biologis artinya dari komponen biologis ini potensinya paling besar. Potensinya paling besar dalam artian adalah ketika kita berhubungan dengan makanan, maka bahan biologis ini sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Artinya setiap makanan itu berarti bisa menjadi substrat bagi pertumbuhan ataupun perkembangan bahan biologis, terutama adalah mikroba. Bisa berupa bakteri atau mungkin bahkan virus. Di dalam HACCP, potensi bahaya tidak termasuk hal-hal seperti berikut. Artinya yang dimaksud HACCP ini khusus, sedangkan yang bagian ini tidak masuk dalam kajian HACCP. Misalnya adalah pemalsuan atau pelanggaran peraturan tentang standar makanan yang tidak berhubungan langsung dengan keamanan. Misal terjadinya pembusukan atau spoilage, kemudian neto tidak sesuai, ketidaksesuaian mutu, dan lain-lain. Nah, ini bukan masuk dalam HACCP. Seperti pemalsuan itu misalnya. Pemalsuan itu kan kaitannya adalah dengan perundang-undangan, kaitan dengan mungkin kriminal, sehingga tidak masuk dalam HACCP. Kemudian pembusukan. Ya, suatu bahan bisa saja mengalami pembusukan kalau tidak dikendalikan atau mungkin memang sudah melewati kadaluarsanya, masa kadaluarsanya. Sehingga ketika memang bahan sudah melewati kadaluarsa, kemudian mengalami pembusukan, yaitu bukan masuk bagian dari HACCP. HACCP fokus pada proses di mana potensi bahaya baik fisik, kimiawi maupun biologis tadi bisa muncul, baik sengaja maupun tidak disengaja, gitu ya. Artinya begini, ada beberapa bahan yang kita sengaja kita masukkan, misalnya bakteri untuk proses fermentasi. Nah, bukan berarti bakteri yang kita masukkan fermentasi itu selalu aman. Bisa jadi kalau misalnya over fermentasi atau fermentasinya itu mungkin berlebihan atau mungkin kondisi tertentu sifat mikrobanya bisa berubah, bisa saja. Termasuk juga misalnya kaitannya dengan penggunaan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan memang sengaja kita masukkan.
kita gunakan untuk memperbaiki quality. Tapi bukan berarti ketika kita masukkan bahan tambahan pangan meskipun sudah diizinkan, meskipun sudah mengikuti peraturan batas penggunaannya, bukan berarti selalu aman. Ya bisa jadi dia tetap bisa mengandung potensi bahaya, misalnya dalam jangka panjang, atau mungkin bagi individu tertentu, misalnya individu tertentu tidak bisa mengkonsumsi pengawet jenis benzoat misalnya. Ketika mengkonsumsi benzoat, individu tersebut misalnya alergi. Ya, itu. Artinya secara umum aman, tapi secara khusus bisa menjadi tidak aman. Kemudian yang tidak masuk dalam bahaya pada HACCP berikutnya adalah serangga, rambut, kotoran, atau cemaran lain yang mudah dan jelas terlihat. Gitu ya. Serangga, rambut, kotoran, atau cemaran lain yang mudah terlihat. Artinya memang secara fisik bisa dilihat, bisa diambil. Nah, maka itu tidak masuk kajian dalam HACCP. Tetapi masuknya hal tersebut adalah masuk dalam Good Manufacturing Practice atau GMP. Jadi kalau dalam HACCP ini lebih fokus pada hal-hal yang secara kasat mata tidak terlihat. Ya misalnya tadi mungkin bakteri atau mikroba atau mungkin parasit ini. Atau mungkin kalau dalam bentuk fisik berupa serpihan. Serpihan berarti bentuknya kecil ya, kecil serpihan besi misalnya atau serpihan kaca. Itu kan tidak terlihat. Nah, itu masuk kajian HACCP. Tapi kalau yang sifatnya terlihat dengan jelas, misalnya ada kotoran di sana, ada tai cicak atau ada kotoran burung. Nah, maka di sana masuk dalam kajian GMP. HACCP ini membutuhkan pengendalian khusus, artinya memang yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa dilakukan analisis untuk mendeteksinya. Misalnya dengan bantuan mikroskop atau dengan bantuan uji swab, kemudian dengan bantuan analisis menggunakan instrumentasi, dan sebagainya. Nah, mikroorganisme ini merupakan salah satu potensi bahaya yang paling sering muncul dalam suatu proses pengolahan bahan pangan. Mikroorganisme yang menguntungkan ada, tetapi juga yang bersifat merugikan atau bersifat patogen juga ada. Jadi dalam hal ini nanti harus kita bedakan. Jika mikroorganisme tersebut menguntungkan, ya tentu potensi bahayanya kecil atau bisa kita katakan tidak berpotensi berbahaya jika memang sudah kita pastikan kondisinya aman. Tetapi beberapa mikroorganisme, terutama adalah mikroorganisme kontaminan yang bersifat patogen, yaitu adalah mikroorganisme penyebab penyakit yang perlu menjadi perhatian, terutama oleh ini karyawan atau pekerja dalam suatu perusahaan atau industri makanan tersebut, serta bagi dinas pengawas dinas kesehatan ini, karena bakteri patogen ini tidak terlihat secara langsung, harus membutuhkan pengujian. Bahkan pengujiannya tidak bisa langsung misalnya dilihat, oh bahannya langsung dilihat di bawah mikroskop, tidak. Tapi harus diuji swab dulu. Diuji swab dulu, karena kandungannya mungkin sedikit. Tapi kalau dibiarkan nanti akan tumbuh menjadi banyak. Oleh sebab itu pengujiannya juga demikian. Kita ambil, mungkin yang terambil ada sedikit. Tapi begitu kita tumbuhkan dalam suatu media, kita media pertumbuhan, maka barulah di sana nanti jika memang ada dia akan tumbuh, dan ketika ada, nah ini berarti makanan tersebut menjadi tidak aman, gitu. Sehingga pengujiannya pun juga membutuhkan penumbuhan dulu, inkubasi sekitar mungkin bisa 1 hari atau bahkan 2 hari, barulah nanti akan terlihat itu bakteri patogen apakah ada atau tidak. Jika ada, maka berarti proses tersebut tidak benar, yang bisa menjadi konsen bagi seluruh pekerja maupun dari pengawas, pihak pengawas dinas kesehatan. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan mikroorganisme dalam ini adalah selain virus ya, untuk tumbuh. Karena mikroorganisme yang paling banyak ini terutama adalah dari kelompok bakteri ya. Artinya untuk mengidentifikasi
apakah di sana itu bakterinya jenis apa, kemudian dari kelompok mana. Nah, ini tergantung dari lingkungan tempat di mana mikroba tersebut bisa tumbuh. Misalnya adalah mikroorganisme tersebut memanfaatkan substrat dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk karbohidrat, apakah protein, atau mungkin lemak, atau komponen dari campuran lainnya. Nah, ini sehingga nanti bisa dilihat apa potensi mikroorganisme yang bisa tumbuh. Apakah dari hewani atau dari nabati, tentu juga akan membedakan jenis mikroorganisme yang tumbuh. Kemudian keberadaan air yang sering dikenal dalam ini adalah water activity atau AW. Karena AW menunjukkan seberapa banyak air bebas. Artinya air yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh mikroba tersebut untuk tumbuh. Airnya banyak, tapi kalau dalam bentuk terikat, misalnya di sana karena ada banyak gula, atau karena ada banyak garam, atau karena banyak hidrokoloid yang mengikatnya, kemudian mikroorganisme sulit tumbuh, ya maka bisa jadi hanya mikroorganisme tertentu yang bisa tumbuh, yaitu mikroorganisme yang memang hanya membutuhkan air sedikit misalnya. Kemudian suhu yang tepat, setiap organisme membutuhkan suhu yang tepat untuk pertumbuhannya. Ada yang sifatnya termofilik, bahkan artinya pada suhu tinggi dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi ada juga yang tidak tahan suhu tinggi, artinya hanya bisa tumbuh pada suhu sedang atau bahkan suhu rendah. Kemudian keberadaan udara dalam hal ini adalah tentu kaitannya dengan sumber oksigen. Apakah mikroorganisme tersebut bersifat aerob atau anaerob? Jika kita makanan kita sudah kita buat menjadi tidak ada udara atau tidak ada oksigen yang ada di dalamnya, maka tentu yang bisa tumbuh hanya bakteri-bakteri anaerob. Tapi jika makanan kita sifatnya itu terbuka atau mungkin ada udara oksigen yang masuk, maka yang tumbuh bisa berupa bakteri atau mikroorganisme yang aerob. Kemudian terkait dengan pH atau keasaman. Beberapa bakteri ada yang suka asam, ada yang sedikit asam, ada yang bahkan mungkin pada suhu netral, pada pH netral. Nah, tentu keasamannya juga nanti akan memprediksi, bisa mensortir, bisa mengidentifikasi jenis bakteri atau mikroorganisme apa yang bisa tumbuh pada keasaman tertentu. Nah, kemudian ketika bakteri atau mikroorganisme tersebut tumbuh, maka yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah produk samping atau apa-apa yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut selama dia tumbuh. Karena dia tumbuh bukan berarti hanya tumbuh banyak saja. Kalau tumbuh banyak saja tapi tidak ada yang dihasilkan dari mikroorganisme, bisa jadi aman-aman saja. Tetapi ketika menghasilkan suatu produk samping, nah ini bisa jadi produk sampingnya itu aman, tapi juga ada pula yang produk sampingnya bisa jadi aman, bahkan bagus untuk menjadi sumber gizi, untuk sumber nutrition bagi manusia. Ya, misalnya di sini adalah yeast, dari kelompok yeast, misalnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang paling umum ya. Itu bisa menghasilkan gas CO2 selama proses tumbuh, yang kita sering kenal sebagai proses fermentasi. Yeast akan memfermentasi terutama dari kelompok karbohidrat untuk menghasilkan gas CO2 dan atau etanol. Nah, artinya bisa berupa etanol atau berupa CO2 plus etanol, gitu ya. Sehingga kalau kita kenal misalnya ada peyem atau tape, maka ketika peyem tersebut misalnya dibungkus, kemudian kita buka, pasti akan ada gas yang dihasilkan. Atau ketika kita bungkus dengan plastik, kita ikat dengan karet, pasti dia akan menjadi gembung karena dihasilkan gas CO2 ini, hasil fermentasi. Dan kalau kita rasakan, tentu ada sensasi etanol yang ada di dalam produk hasil fermentasi tersebut.
Yang tentu ini juga gas CO2 ini bisa kita manfaatkan, misalnya pada pembuatan roti. Sehingga bahan pengembangnya kita bisa gunakan yeast ini. Yeast kita berikan kesempatan untuk tumbuh pada adonan, maka dia akan menghasilkan gas CO2. Gas CO2 kemudian kita perangkap melalui adonan yang kalis tersebut, sehingga nanti adonannya akan mengembang, membentuk roti yang mengembang, sehingga nanti di dalamnya berpori-pori dan rotinya berongga, sehingga nanti rotinya empuk, tidak bantat, gitu ya. Sehingga kita bisa manfaatkan CO2 yang dihasilkan. Tapi tentu harus dibatasi waktunya, karena kalau dibiarkan lebih lama, etanol nanti bisa diproduksi lebih banyak, bahkan bisa dihasilkan asam. Sehingga nanti kalau ada roti yang misalnya kelewat fermentasinya terlalu lama, bisa jadi ada sensasi rasa-rasa etanol ataupun asam yang muncul. Kemudian bakteri asam laktat. Ini bakteri yang paling banyak digunakan terutama pada proses-proses pembuatan berbagai jenis makanan yang agak asam gitu ya. Seperti yogurt, kemudian sauerkraut atau asinan, kemudian pada kimchi dan sebagainya ya. Artinya kalau makanan tersebut makanan fermented dan kemudian rasanya agak asam, ya pasti di sana hampir dapat dipastikan ada banyak bakteri asam laktat. Karena apa? Bakteri asam laktat ini akan memanfaatkan terutama karbohidrat, bisa pati, bisa gula dan sebagainya untuk menghasilkan ini asam laktat. Sehingga nanti produk tersebut menjadi ada sensasi rasa asam-asamnya. Nah, ini pada yogurt, keju, fermentasi daging. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya Staphylococcus aureus. Nah, ini beda lagi. Kalau yang tadi bisa menghasilkan CO2 yang bermanfaat, menghasilkan asam laktat yang bermanfaat, nah ini justru menghasilkan suatu toksin yang kita sebut sebagai enterotoksin yang bisa menyebabkan diare. Nah inilah kalau kita makan makanan yang kemudian dia terkontaminasi oleh bakteri Staphylococcus aureus. Bisa jadi pas terkontaminasi jumlahnya sedikit, bisa jadi ya belum banyak. Tapi ketika kita makan, sehingga bakteri Staphylococcus aureus bisa ikut masuk ke dalam tubuh, nah barulah di sana dia akan tumbuh lebih lanjut, lebih banyak, bahkan menghasilkan enterotoksin. Gitu. Atau mungkin memang, apalagi kalau di makanan sudah banyak Staphylococcus aureus, banyak toksinnya, kemudian kita makan, nah maka respon atau reaksinya akan sangat cepat sekali. Mungkin hanya butuh waktu setengah jam atau 15 menit, langsung muncul mual, muntah, bahkan langsung diare. Nah ini hati-hati ketika terutama pada makanan yang sering diolah dengan pengolahan massal. Nah, karena ketika mengolah massal, itu pasti jumlahnya banyak, pengendalian prosesnya biasanya sedikit lebih sulit, potensi kontaminasi bisa lebih besar. Nah, ini harus hati-hati dan maka sering kita mendengar ada keracunan setelah makan dalam suatu sajian massal, misalnya kondangan dan sebagainya. Maka itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai konsumen yang mengkonsumsinya atau peserta kondangan tersebut justru diare setelah makan prasmanan atau makan rame-rame tersebut. Nah, sebagai catatan, sebagian makanan basi tidak menunjukkan risiko kesehatan dan tidak semua makanan yang tampak normal aman dikonsumsi. Nah, ini sebagai catatan ya, artinya bukan berarti setiap makanan basi pasti menyebabkan sakit, belum tentu. Karena makanan basi itu kan berarti pasti di sana ada mikroba yang tumbuh. Tapi mikrobanya jenis apa? Nah, itu kan belum tentu mikroba yang menghasilkan toksin. Belum tentu berupa mikroba yang patogen.
Bisa jadi yang tumbuh hanya mikroba asam laktat, sehingga rasanya ya asam gitu ya. Asam, oh basi, rasanya asam. Asam, kalau udah asam berarti udah basi kan gitu ya. Tapi bukan berarti itu selalu berbahaya. Kalau hanya istilahnya mungkin bakteri asam laktat saja yang tumbuh, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau juga ada kontaminan bakteri patogen, barulah berbahaya. Artinya tidak bisa dipukul rata semua makanan basi berbahaya. Dan sebaliknya, makanan yang terlihat normal selalu aman, belum tentu. Ya kalau kita makan di kondangan itu semuanya pasti akan terlihat normal, enak-enak saja. Tapi bisa jadi setelah makan enak banyak gitu karena enak jadi makannya banyak. Tapi setelah itu justru muncul reaksi mual, muntah, bahkan diare tadi ya, bisa jadi. Makanan rusak atau basi atau terdekomposisi yang dapat menyebabkan masalah keamanan makanan harus dicegah atau dikendalikan melalui program HACCP. Nah, inilah pentingnya HACCP pada potensi adanya makanan yang rusak basi dan kemudian nanti bisa terkontaminasi dan sebagainya bisa menyebabkan potensi bahaya. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini kita bahas terkait dengan potensi bahaya dari mikrobiologi. Jadi kan ada mikrobiologi, ada kimiawi, ada fisik. Kita bahas dulu untuk yang mikrobiologi. Bahwa kalau dari mikrobiologi, mikroba yang paling umum bisa numbuh ini adalah dari kelompok bakteri, kemudian virus, dan satu lagi adalah protozoa atau mungkin bisa berupa parasit. Bisa protozoa, bisa parasit. Bakteri, nah ini bakteri yang paling banyak bisa mengkontaminasi makanan, terutama adalah bakteri patogen. Misalnya dari kelompok Salmonella yang bisa menyebabkan tipes, kemudian dari kelompok Clostridium botulinum, nah ini yang bisa menghasilkan toksin yang sangat berbahaya berupa botulism, nah ini bisa mematikan sifatnya racunnya, sehingga harus hati-hati. Kemudian kalau virus, barangkali kita pernah kemarin belum lama ada istilah pandemi virus COVID-19 ya, atau virus SARS-CoV-2. Nah, virus tersebut bisa masuk melalui makanan. Nah, sehingga kemarin kalau kita waktu pandemi, ketika kita mau mengkonsumsi makanan, ya pastikan makanan tersebut aman, tertutup rapat, dan bahkan yang menyajikan harus sudah mengikuti protokol kesehatan, misalnya dengan menutup masker dan sebagainya. Karena cuci tangan. Nah, karena kalau tidak demikian bisa jadi virus masuk ke makanan, kemudian kita makan, bisa saja virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan mungkin bisa tumbuh jika imunitas kita mungkin kurang bagus, nah mungkin bisa saja virus tersebut tumbuh. Dan kemudian protozoa serta parasit. Nah ini yang barangkali tidak langsung dalam bentuk parasit yang hidup gitu ya, tapi dalam bentuk telurnya. Gitu. Misalnya di sana ada telur cacing. Telur cacingnya ya bisa saja cacing parasit, misalnya cacing pita, atau mungkin cacing gelang yang bisa numbuh di dalam perut manusia ya. Sehingga ya kalau makanan tersebut terkontaminasi oleh telur-telur parasit atau cacing tersebut, ya ketika kita makan bisa saja parasit tersebut bertumbuh. Nah, untuk bakteri, potensi bahaya dari bakteri ini bisa berupa infeksi makanan dan intoksikasi makanan. Jadi makanannya terkena toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi infeksi makanan dan intoksikasi makanan. Kalau infeksi makanan berarti adalah bakterinya masuk di dalam makanan. Dan kemudian ketika makanannya dimakan, bakterinya ikut masuk. Dan kemudian bakterinya bisa numbuh. Gitu ya. Nah, itu infeksi. Tapi kalau intoksikasi, nah ini bakterinya di dalam makanan memproduksi toksin.
sehingga makanannya mengandung toksin dan toksinnya itu sangat beracun, gitu. Nah, atau bahkan bersifat karsinogenik misalnya. Nah, ketika sehingga makanan itu menjadi tidak aman, bisa jadi yang konsumsi terkena toksinnya secara langsung, bisa jadi karsinogenik yang jangka waktunya lebih lama, gitu, dan sifatnya akumulatif. Kemudian bakteri pembentuk spora dan tak membentuk spora. Jadi bakteri nanti ada yang bisa membentuk spora dan ada yang tidak. Nah, ini yang harus juga diperhatikan. Bakteri yang tidak bisa membentuk spora biasanya akan lebih mudah dimatikan melalui proses pemanasan. Misalnya dengan pemanasan pasteurisasi suhu 75 derajat selama 15 menit, itu bakteri-bakteri patogen itu banyak yang sudah mati. Sehingga proses pasteurisasi itu sudah menghasilkan makanan yang aman. Karena bakteri-bakteri patogen sebagian besar sudah mati. Tapi bukan berarti aman sepenuhnya. Nah, makanya makanan yang sudah diproses dengan pasteurisasi harus diuji kembali apakah benar di sana tidak ada terkontaminasi bakteri patogen. Itu ya. Tetapi untuk bakteri pembentuk spora, nah ini penanganannya khusus atau ekstra. Karena spora dari mikroorganisme bakteri ini tahan panas. Tahan panas. Artinya kalau hanya dipanaskan suhu 75, bahkan 100 derajat Celcius itu masih bisa bertahan. Dan kalau bertahan yang namanya spora, berarti nanti pas kondisi memungkinkan kembali, maka dia bisa saja nanti tumbuh lagi. Sporanya numbuh. Gitu. Membentuk ya bakteri itu kembali. Misalnya adalah ya tadi Clostridium botulinum, itu yang bisa membentuk spora. Clostridium botulinum bisa mengkontaminasi terutama pada makanan kaleng, misalnya sardin atau makrel gitu ya, atau mungkin daging kornet. Nah itu bisa berpotensi ditumbuhi oleh Clostridium botulinum atau di sana spora Clostridium botulinum. Sehingga proses sterilisasinya harus benar-benar bisa mematikan spora tersebut. Yaitu yang sering digunakan adalah pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, barulah di sana spora akan ikut mati. Makanya untuk bisa mencapai suhu 121 biasanya digunakan suatu tekanan yang tinggi dengan proses autoclave ataupun retorting. Sehingga jika itu sudah dilakukan, maka ya sarden, makrel, kornet tersebut menjadi aman. Kemudian, nah ini, bakteri pembentuk spora yang bersifat patogen yang paling terkenal ini adalah Clostridium botulinum. Ini ada yang bersifat proteolitik, ada yang non-proteolitik. Nah, Clostridium botulinum, nah ini bakterinya kurang lebih bentuknya seperti batang-batang panjang, yang mana nah ini nanti dia bisa membentuk suatu spora di ujungnya ini. Spora itu ya, kalau dibahasakan mirip kayak sejenis ya bagian dari proses perkembangbiakan. Dia akan membentuk spora. Sporanya tidak hanya satu, nanti bisa banyak. Dan sporanya banyak itu nanti masing-masing spora nanti bisa numbuh. Ya ini layaknya seperti jamur ya. Jamur mungkin yang paling umum bisa membentuk berkembang biak dengan bentukan spora kan jamur ya. Sporanya diproduksi banyak, kemudian tiap spora nanti bisa numbuh. Sehingga nanti seperti pada ragi itu yang dimanfaatkan adalah spora-spora dari jamur, kemudian dimasukkan ke dalam tempe misalnya, baru numbuh. Nah kalau ini spora tapi dari bakteri, gitu ya. Tidak semua bakteri. Misalnya adalah Clostridium botulinum ini tadi, yang sering bisa mengontaminasi pada makanan kaleng, gitu. Terutama pada produk hewani yang dikalengkan seperti sarden, makrel atau mungkin ya tadi kornet dan sebagainya. Kemudian ada juga Clostridium perfringens, kemudian Bacillus cereus. Nah ini adalah kelompok bakteri yang bisa juga membentuk spora.
Bakteri-bakteri ini jika membentuk spora, maka sporanya harus dipanaskan, disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius untuk memastikan spora ikut mati. Untuk memastikan lagi ya tentu tetap harus diuji melalui proses quality control, diuji swab, kemudian ditumbuhkan pada media. Jika memang tidak ada yang tumbuh dari bakteri-bakteri patogen ini, maka produk aman untuk diedarkan atau dikonsumsi. Sedangkan yang tidak membentuk spora ini sangat banyak ya, mulai dari Brucella abortis, Campylobacter, Listeria monocytogen, gitu, Salmonella, Shigella, Streptococcus, ya ini banyak, artinya lebih banyak yang tidak membentuk spora. Gitu. E. coli itu juga tidak membentuk spora. Yang membentuk spora hanya tertentu, terutama dari tadi kelompok Clostridium tadi. Nah, kemudian yang mikroorganisme selain bakteri, maka juga ada virus yang tadi bisa ikut mengkontaminasi ke dalam makanan. Nah, virus itu seperti apa? Barangkali ini juga sudah banyak dibahas di sebelum-sebelumnya. Kemudian dari mana asalnya, bagaimana mereka berkembang, bagaimana mereka dapat dikendalikan, dan apa saja contohnya. Nah, virus yang bisa mengkontaminasi, yang mungkin pernah jadi heboh karena menyebabkan pandemik ya, pandemi COVID-19, yaitu adalah SARS-CoV-2 atau virus corona. Jadi virus corona ini sebenarnya virus sudah lama, tapi kemudian ada yang bermutasi atau berkembang untuk varian baru yang kita kenal adalah SARS-CoV-2. Dan SARS-CoV-2 ini juga akhirnya nanti membentuk berbagai macam varian. Kita dengar istilah varian Delta, gitu. Kemudian Omikron, dan sebagainya. Nah, itu adalah hasil mutasi-mutasi genetik dari virus corona ini. Nah, virus corona ini sifatnya dia menyerang bagian saluran pernafasan ya, terutama di saluran pernafasan, sehingga menyebabkan gejala-gejala biasanya berupa gejala influenza seperti pilek, batuk, bersin, dan sebagainya. Nah, tetapi ini bisa mengganggu kesehatan secara keseluruhan, bisa menyebabkan produksi limfosit ataupun produksi sel T atau sel imun itu berlebihan, sehingga menyebabkan ya demam tadi, efek demam. Jadi demam itu adalah efek karena produksi dari antibodi ataupun sel-sel limfosit yang kita produksi untuk menyerang virus yang masuk ini. Tetapi jika demamnya berlebihan karena produksi sitokinnya itu terlalu banyak, ada sampai dikenal istilah badai sitokin, nah itu yang bisa sangat berbahaya, bisa berakibat fatal. Nah, kemudian juga ini, hepatitis. Hepatitis A ini yang sudah lama dikenal, yang mungkin bisa menyerang pada kesehatan liver atau hati ya. Tapi kemudian sekarang juga sempat ada diduga dari kelompok hepatitis, tapi bukan hepatitis A ya, sejenis hepatitis A, mirip tapi lebih tepatnya sedang terus dipelajari. Nah, ini juga bisa mengkontaminasi makanan. Artinya orang bisa terserang virus-virus ini bukan karena berhubungan dengan pasien atau dengan si orang yang sakit, tapi bisa jadi ya dari ini media makanan. Karena virus-virus ini bisa tinggal sejenak di dalam makanan, gitu ya. Meskipun tidak tahan lama, tetapi dia tetap bisa hidup atau bertahan. Nah, kemudian ketika menemukan inangnya, barulah dia akan berkembang, gitu ya. Jadi bisa bertahan hidup di dalam makanan atau di dalam bahan pangan. Dan kemudian akan berkembang ketika
menemukan inangnya tadi yang tepat, yang kebetulan misalnya kondisi imunnya sedang lemah dan sebagainya. Kemudian antraks. Nah, antraks ini juga sekarang sedang heboh karena diduga, baru diduga ya, masih dipelajari lebih lanjut, hewan-hewan yang sekarang itu banyak mengalami gangguan kesehatan, terutama pada mulut, kemudian kuku, ya, pada gigi, artinya terutama pada mulut ya yang paling banyak ini. Nah itu ada dugaan itu adalah virus, dan virusnya bisa jadi itu adalah dari kelompok virus antraks, bisa jadi, meskipun ya masih dipelajari terus ya. Tapi artinya virus antrak ini bisa menyerang hewan. Bisa menyerang hewan, artinya yang diserang kebanyakan adalah hewan. Dulu pernah heboh waktu di Afrika, pernah menjadi suatu fenomena yang cukup mengerikan ya, karena prosesnya sangat cepat sekali. Dari hewan, tiba-tiba banyak yang pada mati, dan yang diserang itu terutama adalah ya gejalanya dari mulutnya yang berbusa gitu ya, busa yang berlebihan. Dan kemudian ternyata antraks juga bisa menyerang ke manusia, gitu ya. Ya seperti hanya SARS-CoV-2 ini kan juga diduga awalnya dari hewan, misalnya dari kelelawar itu ya dugaannya ya. Tapi kemudian ternyata bisa hidup di manusia. Antraks juga demikian. Dan antraks sifatnya ini menyerangnya lebih cepat, sehingga efeknya sangat cepat sekali jika tidak tertangani dengan benar. Nah, ini semua bisa mengkontaminasi makanan, baik dari lingkungan yang tidak bersih, mungkin dari pekerja yang juga tidak bersih, peralatan yang tidak bersih. Nah, semuanya bisa mengkontaminasi ini virus ke dalam makanan. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya tadi adalah parasit ya. Parasit adalah organisme yang membutuhkan inang untuk bertahan. Namanya parasit, berarti dia ada suatu simbiosis ya. Tapi simbiosisnya bukan mutualisme, tapi parasitisme. Si hewan parasitnya diuntungkan, tetapi inangnya tidak diuntungkan. Dan inangnya itu adalah ya ini, manusia ini bisa menjadi inang dari hewan-hewan parasit ini. Ribuan jenis dikenal, namun hanya sekitar 100 yang diketahui menginfeksi manusia melalui konsumsi makanan. Dua jenis yang menjadi perhatian dari makanan atau air, ini bisa berupa cacing parasit. Cacing parasit dari kelompok cacing gelang atau nematoda ya, yang sering menjangkit anak-anak terutama ya. Anak-anak jika perutnya buncit, nah itu hati-hati, segera saja diberi obat cacing, tapi tentu mengikuti aturan dosisnya ya. Sehingga nanti akan keluar itu cacingnya. Gitu. Cuma kalau obat cacing sekarang sudah bagus, artinya cacingnya dihancurkan di dalam perut sehingga begitu keluar itu sudah tidak ada yang bentuk cacing lagi, tapi sudah hancur. Kalau dulu itu masih ini ya, cacing hanya dimatikan tapi tidak dihancurkan gitu. Sehingga pas keluar ya bisa jadi udah mati, tapi bentuknya masih cacing gitu ya. Atau juga bisa jadi keluar cacingnya belum mati, ya baru mungkin apa mau pingsan ya atau menggeliat lah begitu. Jadi keluar karena nggak bisa bertahan di dalam karena nggak betah karena ada obat cacing tadi. Sehingga keluar tapi masih hidup, jadi mungkin bisa geli ya. Tapi kalau sekarang sudah bagus, sudah sifatnya langsung dihancurkan di dalam. Kemudian cacing pita, cestoda. Nah ini yang cukup berbahaya jika mungkin makan makanan yang di dalamnya berpotensi mengandung cacing pita. Misalnya dari daging babi. Daging babi itu bisa atau beberapa dijangkit oleh cacing pita atau mengandung cacing pita. Dan jika tidak diolah dengan benar, maka cacing pita masih hidup. Misalnya dagingnya hanya diolah setengah matang, kemudian potongannya tebal-tebal, maka cacing pita bisa hidup di dalamnya. Maka sebaiknya
Jika ingin mengkonsumsi mungkin dari kelompok daging babi, mungkin ya harus dipastikan cacing pitanya sudah mati. Daging sapi juga bisa. Daging sapi juga bisa terkontaminasi oleh cacing parasit ini, cacing pita. Tapi jenisnya sedikit berbeda. Kalau pada daging sapi itu cacing pitanya relatif apa ya, masih mudah, masih gampang dimatikan lah kalau gampangnya gitu. Tapi kalau dari kelompok dari babi itu lebih sulit dimatikan jika sudah masuk ke dalam usus gitu. Kemudian cacing pipih trematoda. Nah, ini misalnya adalah mungkin dari kelompok cacing yang menyerang pada hati ya. Hanya kadang kalau ada sapi yang disembelih, sapi yang kurang sehat misalnya disembelih, bisa jadi ternyata di dalam hatinya itu banyak terdapat cacing pipih ini, atau sering disebut sebagai cacing hati. Kemudian dari kelompok protozoa ini juga bisa menjadi parasit yang bisa tumbuh di dalam tubuh. Peran dari kotoran ini sangat penting untuk dikendalikan karena kotoran sangat berpotensi besar memindahkan parasit tadi. Parasit-parasit ini umumnya berpindah dari kotoran. Karena parasit-parasit ini biasanya adalah dia akan berada di dalam hewan, perut hewan, kemudian akan bertelur di dalam usus hewan tersebut, kemudian akan keluar bersama kotoran, dan kotoran jika masuk ke dalam makanan, kemudian di sana mengandung telur parasit, maka kemudian makanannya kalau dikonsumsi bisa tumbuhlah parasit tersebut di dalam tubuh manusia. Nah ini protozoa dan jenis cacing parasit yang bisa tumbuh banyak, mulai dari Cryptosporidium, parfum, kemudian Dipilobothrium latum, kemudian termasuk kelompok dari cacing pita tadi, Taenia solium dan Taenia saginata. Taenia solium ini yang dari babi, yang Taenia saginata ini yang dari sapi. Ini semua bisa masuk ke dalam tubuh manusia menjadi parasit. Nah, itu tadi dari kelompok dari organisme ya, dari kelompok biologi. Berikutnya adalah dari kelompok kimiawi, bahan kimiawi. Kelompok bahaya dari kimiawi ini ada yang sifatnya bahan kimia alami. Alami artinya berarti dia berasal dari ya memang ada di dalam makanan tersebut. Misalnya adalah ini dari kelompok mikotoksin. Yang paling terkenal itu adalah aflatoksin. Nah, ini tumbuh terutama bersama atau dihasilkan oleh Aspergillus flavus. Aspergillus flavus dari kelompok fungi. Jadi Aspergillus flavusnya mungkin boleh dibilang tidak apa-apa gitu. Tapi yang berbahaya adalah bahan kimia yang dihasilkan, yaitu dalam bentuk aflatoksin. Karena sifatnya ini sangat karsinogenik, jadi berbahaya terutama jangka panjang. Mikotoksin, aflatoksin ini bisa berada terutama kalau pada makanan dari kelompok biji-bijian, seperti dari kacang-kacangan, dari jagung, nah itu, serealia. Nah, maka dari kelompok biji-bijian, kalau di sana ada jamurnya, terutama jamurnya kok warnanya hijau, nah itu hati-hati. Karena salah satu ciri khas dari Aspergillus flavus itu adalah warnanya kehijauan. Nah, kalau di sana warna kehijauan, berarti bisa jadi itu adalah Aspergillus flavus, dan bisa jadi Aspergillus flavus tersebut sudah menghasilkan aflatoksin yang berbahaya. Kemudian dari kelompok berikutnya ada skrombotoksin, skombrotroksin, kemudian ciguatoksin, kemudian dari toksin kerang-kerangan atau dari ikan-ikanan atau seafood. Ini ada paralytic shellfish poisoning, dan diarrhea shellfish poisoning. Nah, ini dari kelompok ikan ataupun kerang-kerangan ya. Nah, ini semua
berbahaya dan sifatnya ini alami, artinya ada pada bahan-bahan yang kita ambil atau kita peroleh yang sifatnya masih dalam bentuk fresh gitu ya, atau dari bahan baku. Jadi belum mengalami proses pengolahan. Istilahnya baru bahan bakunya saja sudah mengandung demikian. Itu karena sudah ditumbuhi beberapa mikroorganisme yang menghasilkan toksin tersebut. Nah, kalau bahan bakunya sudah mengandung ini kemudian diproses, nah maka ya tentu produk akhirnya nanti akan mengandung toksin-toksin tersebut. Kemudian komponen kimia yang termasuk alergen alami. Nah, ini bisa jadi misalnya dari beberapa ikan, misalnya tuna, kemudian ikan mahi-mahi, kemudian dari kacang, seafood, jagung, kerang-kerangan. Nah, ini semua bisa ditumbuhi oleh suatu mikroorganisme yang kemudian menghasilkan zat alergen. Atau bisa jadi memang di dalam bahan-bahan ini mengandung senyawaan yang secara alami ada dan bersifat alergen. Nah, bisa ya. Jadi bisa jadi secara alami dihasilkan oleh bahan pangan itu sendiri, atau bisa jadi ya tadi terkontaminasi oleh mikroorganisme lain kemudian numbuh dan menghasilkan toksin di sana. Kemudian kalau tadi secara alami, sekarang ada yang ditambahkan dengan sengaja. Yang tadi sempat kita bahas di awal, bahwa bahan kimia yang disengaja ini terutama adalah dari kelompok BTP atau bahan tambahan pangan. Ya ini misalnya adalah yang secara langsung batas boleh berdasarkan dari GMP, misalnya adalah pengawet, benzoat, nitrit, sulfit, ya, kemudian nutrisi tambahan. Ada yang menambahkan sejenis bahan nutrisi untuk fortifikasi. Karena dengan fortifikasi dia akan mengandung nilai gizi yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan nilai jual atau menambahkan value untuk konsumennya. Karena konsumen pasti akan membutuhkan bahan pangan yang nutritionnya atau zat gizinya bagus. Misal ditambahkan dengan niacin atau sering dikenal sebagai vitamin B3. Gitu ya, niacin. Nah, sehingga nanti ya kemudian ada lagi pewarna. Bisa berupa tartrazin, sunset yellow gitu ya. Macam-macam. Nah, ini semua ditambahkan dengan sengaja. Dan ketika ditambahkan dengan sengaja, bisa jadi dia mengandung potensi berbahaya. Maka harus diperhatikan mulai dari aturan penggunaannya. Apakah dia memang boleh digunakan untuk pangan, atau jangan-jangan memang dia tidak boleh digunakan untuk pangan, misalnya rodamin. Rodamin itu pewarna merah yang biasa diperoleh dari Wantek gitu ya. Kemudian bisa di kelompok borak, formalin, itu kan tidak boleh. Dan yang boleh pun seperti nitrit, sulfit, ini harus memenuhi di bawah batas maksimal yang digunakan. Karena kalau di atas batas maksimal bisa jadi dia nanti bisa menjadi berbahaya secara akumulatif atau mungkin secara tidak langsung, itu nanti bisa menimbulkan bahaya. Yang ditambahkan dengan sengaja ini dari BTP tadi, misalnya dari kelompok perwarna FD dan J yellow nomor 5, kemudian dari pengawet tadi nitrit, kemudian untuk meningkatkan nilai gizi tadi ada niacin B3 atau di sini vitamin A. Gitu ya. Potensi apa yang bisa menyebabkan bahaya? Misalnya ini nitrit nih. Dalam konsentrasi tinggi bisa bersifat toksik. Nitrit ini sering digunakan pada proses curing daging ya untuk mempertahankan warna daging tersebut tetap merah. Karena mioglobin yang ada pada daging itu akan diubah menjadi nitrosomioglobin yang di sana sifatnya stabil. Kalau mioglobin aja itu sifatnya mudah teroksidasi, nanti menyebabkan daging berwarna keunguan gitu ya, sehingga dagingnya tidak merah segar lagi. Nah, ini ditambahkan nitrit.
Boleh, tapi ya tadi, kalau jumlahnya banyak, nitrit ini bisa berbahaya untuk tubuh. Sehingga penggunaan nitrit ini juga beberapa masih bersifat kontroversi. Beberapa negara penggunaan nitrit ini dilarang atau tidak diperbolehkan karena bisa mempengaruhi kesehatan konsumennya. Kemudian ada pula yang tidak disengaja. Berarti kalau tidak disengaja berarti sifatnya adalah kontaminan. Kita tidak menambahkan. Tapi kalau dia ada, maka produsen tersebut juga harus disalahkan. Mengapa bisa ada? Apakah tidak diuji? Apakah tidak dibersihkan? Atau tidak dihilangkan? Kan gitu. Misal dari bahan-bahan hasil pertanian ya. Bahan-bahan hasil pertanian ini sangat rawan mengandung yang namanya pestisida. Karena biasanya tanaman-tanaman ini disemprot dengan pestisida untuk menghilangkan hama-hama yang menyerang. Supaya tanamannya bisa tumbuh subur, hama-hamanya dihilangkan, dimatikan dengan pestisida. Sehingga nanti hasil panennya pun bisa mengandung pestisida, karena pestisida ini sulit diurai oleh alam. Dia nanti akan bisa mengontaminasi produk yang dihasilkan, misalnya padi. Padi pas baru berbunga, karena ada belalang banyak, mungkin atau wereng yang banyak, sehingga disemprot dengan pestisida. Nah, otomatis nanti pestisida akan masuk di dalam celah-celah gabah, masuk ke dalam celah-celah gabah, masuk ke dalam beras yang dihasilkan, sehingga nanti berasnya bisa jadi mengandung pestisida. Nah, itulah sekarang mulai banyak berkembang yang namanya produk hasil pertanian yang sifatnya organik. Artinya dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia ini, tapi semuanya menggunakan bahan-bahan organik. Pupuknya pupuk organik, kemudian pestisidanya juga organik. Misalnya diambil dari HCN dari gadung. Gadung, di ubi gadung itu kan banyak HCN-nya, bisa diekstraksi HCN-nya, kemudian digunakan untuk nyemprot sebagai pestisida. Sehingga karena dia sifatnya itu adalah bahan alam, sehingga dia cepat diurai. Misal disemprot sekarang, mungkin baru 3 hari 4 hari kemudian bisa itu udah rusak, udah diurai oleh alam. Beda dengan pestisida yang sintetik ini yang banyak dijual di pasarannya. Kemudian substansi yang dilarang. Nah, ini misalnya mengandung komponen-komponen yang dilarang. Gitu. Misalnya ya komponen-komponen yang kita tidak sengaja menambahkan, tapi ternyata ada karena mungkin supplier kita menggunakannya. Gitu. Ya tadi misalnya adalah borak atau mungkin formalin. Kita beli ikan di pasar atau mungkin di TPI gitu. Ya tidak menutup kemungkinan di sana ternyata ikannya biar awet itu sudah ditambahkan formalin atau dicelupkan ke dalam cairan yang berisi formalin. Sehingga jangankan bakteri mau numbuh, lalat aja mau hinggap nggak mau gitu ya. Karena lalat hinggap pada ikan yang diberi formalin, itu bisa jadi lalatnya langsung terkena efek racun tersebut. Kemudian elemen dan komponen toksik, misalnya timah, seng, arsenik, raksa, sianida, nah ini berbahaya ya. Sekunder langsung dan tak langsung, misalnya dari pabrik, misalnya adalah bahan pelumas, mungkin pada mesin-mesin, mesinnya ada yang bocor, sehingga mungkin olinya akan keluar, atau mungkin vaselinnya akan mengkontaminasi, dan sebagainya ya. Bahan pembersih, pada saat dibersihkan dengan bahan pembersih, atau sanitizer, kemudian bilasnya tidak sempurna, bisa jadi dia meninggalkan residu bahan pembersih ataupun sanitizer yang bisa berbahaya, termasuk juga cat. Nah, ini contoh-contoh tadi bahan kimia yang tidak sengaja ditambahkan, dari mulai kalau dari pertanian bahan pestisida, herbisida, dan lain-lain. Kemudian kalau dalam peralatan ini bisa berupa bahan pembersih, desinfektan tadi ya. Kemudian pada bahan pemeliharaan ada pelumas, ada cat yang bisa jadi juga ikut
mengkontaminasi. Nah, sedangkan yang potensi bahaya fisik, nah ini adalah kalau tadi kimiawi, sekarang fisik, ini adalah benda-benda asing yang berada dalam makanan yang berpotensi membahayakan bagi konsumen. Bahan asing secara fisik. Yang paling umum adalah dari kelompok kaca dan logam. Kalau dari kelompok kaca ya tentu bisa pada bahan-bahan yang terbuat dari kaca, misalnya peralatan-peralatan mungkin ada kacanya, mungkin beberapa instrumen yang digunakan untuk proses produksi ada kacanya. Kalau kacanya pecah, kemudian serpihan kacanya itu masuk ke dalam makanan, maka tentu akan berbahaya. Termasuk juga serpihan besi, bautnya patah, bautnya tergerus, gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi ya ini serpihan-serpihan besi ini muncul, atau mungkin dari besi yang berkarat kemudian ngelupas, gitu ya, itu juga bisa. Nah, contohnya tadi gelas dan logam ya. Kalau gelas ya ini terutama dari kaca, tentu bisa melukai. Kalau masuk ke dalam mulut, mulutnya bisa terkena cedera. Atau bahkan kalau masuk ke dalam usus ya bisa jadi ususnya bisa robek atau sobek kalau ada pecahan gelas yang mungkin ikut tertelan gitu ya. Dan logam, serpihan logam juga kalau tergigit, wah bisa jadi giginya patah, ngenain gusi, bisa jadi gusinya ya sobek. Tenggorokan bisa jadi kelolotan, bahkan tenggorokannya mungkin terluka. Di usus juga karena ini logam ini bisa jadi tidak terurai, tidak larut, bisa jadi ya mempengaruhi kesehatan usus. Termasuk ini yang logam ini termasuk isi staples. Nah, ini yang perlu hati-hati karena banyak beberapa mengemas makanan itu menggunakan staples, baik kemasan primer maupun kemasan sekunder gitu. Misalnya lemper. Kue lemper itu kan ketan yang dibalut dengan daun pisang. Kemudian ujung-ujungnya untuk menutup, ya kalau zaman dulu pakai yang namanya lidi, ditusukkan gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini mulai banyak yang tidak mau menggunakan lidi, mungkin karena repot, nggak praktis, sehingga makanya malah staples di ujung-ujungnya itu, di staples. Nah, tentu hal tersebut bisa mengandung bahaya. Bisa berbahaya jika isi staplesnya mungkin malah pas staples nggak sempurna, malah akhirnya ada yang rontok, kemudian masuk ke dalam makanan. Itu. Hati-hati kalau menggunakan staples. Udah kemasan primernya menggunakan staples pada daun pisangnya, kemudian misalnya beli beberapa biji pakai mika, mikanya kembali di staples lagi gitu ya. Jadi double staples baik dari primer maupun sekunder packagingnya atau kemasannya. Nah, itu tentu bisa mengandung potensi bahaya secara fisik. Ya, baik. Demikian tadi untuk materi terkait dengan potensi bahaya yang bisa muncul pada HACCP. Nah, jika ada pertanyaan terkait dengan potensi bahaya HACCP, nanti bisa dituliskan pada komentar, insya Allah nanti akan dibahas, atau kita bahas bersama-sama melalui kolom komentar tersebut. Komentar pada YouTube yang nanti tempat digunakan untuk mengupload video ini. Kemudian berikutnya ada penjelasan tugas yang nanti akan berfungsi sebagai pengganti UAS. Tugas Project Based Learning di sini seperti yang pernah saya sampaikan di awal perkuliahan, ini akan diperjelas kembali. Yang pertama adalah bentuklah kelompok yang berisi 4-5 mahasiswa per kelompok. Nah, nanti tentu di sini ketua kelas nanti akan membagi ya. Minta bantuan ketua kelas silahkan dibagi. Kelompoknya, tiap kelompok isinya kurang lebih sekitar 4-5. Kalau ada yang nanggung, ya boleh digabungkan jadi 6 boleh. Artinya kalau ini mahasiswanya ada sekitar 40
44 atau 45 ya. Ketika dibagi 5, kurang lebih nanti akan ada sekitar 8 atau 9 kelompok. Kurang lebih itu, 8 atau 9 kelompok. Mungkin 9 kelompok lah, saya harapannya bisa 9 kelompok. Jadi cukup 4 sampai 5 mahasiswa per kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti silahkan buatlah makalah dengan tema pilihan. Ada 3 tema pilihan, silahkan dipilih. Yang pertama adalah terkait dengan Good Manufacturing Practice atau GMP. Atau boleh juga CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi kalau GMP ini pada level industri, pada CPPOB ini mungkin bisa pada level UMKM atau UKM ya. Kemudian terkait dengan HACCP sendiri yang sudah kita bahas, silakan nanti dibuat makalah tentang HACCP. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan manajemen mutu. Nah, kalau manajemen mutu berarti ini lebih umum. Lebih umum, silakan dibuat mungkin terkait dengan manajemen mutu. Dipilih. Nah, makalah disusun berdasarkan studi lapangan atau bersumber dari pustaka minimal 5 jurnal ilmiah utama. Jadi sumbernya untuk membuat makalah ini silakan boleh melalui studi lapangan, misalnya kunjungan ke suatu industri, atau kemarin mungkin pernah berkunjung ke industri, silakan bisa misalnya sudah mendapatkan informasi-informasi terkait dengan GMP atau HACCP, bisa dituliskan di sana. Atau jika tidak bisa ke lapangan, ada pilihan berikutnya adalah dari pustaka. Studi pustaka gitu ya, dari studi pustaka. Mungkin ini saya inikan dulu dari studi pustaka. Studi pustaka minimal 5 jurnal ilmiah utama. Jurnal ilmiah utamanya minimal 5. Ya, boleh lebih gitu ya, boleh lebih. Kalau kurang gimana? Misalnya hanya 3. Ya, silakan nanti koordinasi dengan saya. Jika memang 3 jurnal itu jurnal sudah bagus-bagus, misalnya dari jurnal internasional bereputasi, boleh 3 jurnal itu. Tapi sebaiknya ya lebih, misalnya ya 5, 6, 7, 10 boleh. Dan kemudian nanti akan dikumpulkan saat jadwal UAS mata kuliah ini. Ya. Nah, ini untuk makalahnya. Ini saya tulis jumlah halaman minimal 15 halaman. Ini minimal ya. Artinya kalau lebih dari 15 tentu bagus. Karena kalau sifatnya makalah biasanya cukup makin banyak, istilahnya makin bagus lah. Tapi juga jangan terlalu over. Mungkin saya batasi sekitar 15 sampai maksimal itu 35 lah. Maksimal ya. Minimal 15, maksimal 35, berarti 15 sampai 35 halaman. Kemudian juga dibuat file presentasi PowerPoint yang nanti akan dipresentasikan saat jadwal UAS. Durasi presentasi nanti sekitar 15 menit, atau kalau saya batasi ya maksimal 20 menit gitu ya. Misalkan ya ada di sekitar 15 menit. Jadi nanti kurang lebih bisa sesuai lah waktunya pas gitu. Tapi silakan ya, di sekitar 15 maksimal 20 menit gitu ya. Ini mungkin pembagiannya nanti pas kelompok bisa ini 9 sampai 10 kelompok ya. Ya, baik. Demikian untuk tugasnya. Silakan nanti disusun. Masih ada waktu mungkin sekitar 2 minggu ya, atau ya nanti tergantung jadwal UASnya dapat di hari apa. Silakan gunakan waktunya seefektif mungkin dengan bekerja sama di dalam kelompoknya untuk menyusun tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena tugas ini menjadi untuk pengambilan nilai UAS atau
nilai ujian akhir semester ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tugas ini, silakan nanti bisa disampaikan, bisa melalui WhatsApp atau melalui telepon, silakan untuk ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga perkuliahan hari ini bisa memberikan manfaat dan barokah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.